Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Mahyudin SPMM, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kutai Timur. Yang terhormat Bapak Kasmi Bulan, SPMM, PLT Bupati Kutai Timur yang sekarang sedang menjalani cuti di luar haluan negara. Yang saya hormati Sekda beserta para asisten dan staf ahli. Yang saya hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para camat, para kepala desa dan lurah yang mengikuti rapat paripurna istimewa ini secara virtual. Yang saya hormati pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi masyarakat dan generasi muda. Yang terhormat insan pers baik media cetak maupun elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan pidato ini, saya menyampaikan sebuah pantun. Kapal bersaut di ujung timur, pergi ke pasar beli sepatu. Selamat pagi masyarakat Kutai Timur, selamat hari jadi ke-21. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir pada rapat paripurna istimewa ke-1 masa persidangan ke-1 tahun 2020-2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Timur yang ke-21. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur serta semua pihak atas terselenggaranya sidang paripurna istimewa ini. Sidang paripurna istimewa serta hadirin yang kami hormati, dengan peringatan hari jadi Kabupaten Kutai Timur yang ke-21 ini, kita manfaatkan sebagai momentum untuk melakukan refleksi bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan pembangunan yang telah dicapai. Peringatan hari jadi Kabupaten kali ini terasa berbeda dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, karena bersamaan dengan wabah pandemi COVID-19, sehingga kegiatannya digelar secara sederhana dan sesingkat mungkin. Hal ini dimaksudkan guna menghindari dan memutus penyebaran wabah tersebut, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Bahkan sepekan belakangan ini, jumlah yang terkonfirmasi COVID-19 di Kutai Timur menunjukkan angka yang signifikan, sehingga kita semua harus lebih waspada. Kendati demikian, kita harus terus tetap semangat dan optimis bisa melewati masa pandemi ini dengan baik.
Menghadapi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun ini, kami sangat mengharapkan agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan damai, sehingga pesta demokrasi berjalan sukses dalam pelaksanaannya. Kesuksesan ini hanya dapat terwujud dengan keterlibatan para pemangku kepentingan yang ada di Kutai Timur, tentunya dengan tetap konsisten menaati protokol kesehatan yang berlaku. Dinamika multidimensi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memerlukan rumusan strategi dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dan harus dihadapi dengan tekad bersama melalui kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja fokus dan tuntas. Memaknai dan bercermin dari pelaksanaan pembangunan yang telah dirintis oleh pimpinan terdahulu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pemimpin-pemimpin terdahulu telah meletakkan dasar yang kuat dan selalu menjadi inspirasi bagi kita semua untuk melanjutkan pembangunan, mengingat tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih terhadap jasa pengabdian dan dharma bakti yang telah diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Faruk Ishak MSI, Bapak Dr. Haji Mahyudin SDMM, Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI, dan Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSI, dan Bapak Insinyur Ismunandar MD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya atas jasa-jasa mereka. Amin ya rabbal alamin. Sidang paripurna istimewa serta hadirin yang kami hormati, memasuki tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 yang menjadi tahun terakhir dari RPJMD dengan tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur adalah peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan. Berada dalam skenario pembangunan sebagaimana dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2006-2025. Rencana pembangunan jangka panjang daerah memberikan panduan dalam rumusan strategi dan pengendalian pembangunan jangka menengah daerah sehingga semua bidang pembangunan dapat tumbuh secara harmonis, serasi, selaras dan seimbang serta berkeadilan sebagaimana dicita-citakan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sidang paripurna istimewa serta hadirin yang kami hormati, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional, regional maupun daerah yang belum memadai, bahkan cenderung menuju pada kondisi yang kurang menggembirakan, serta kemampuan belanja daerah yang terbatas, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bertekad agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik dan dapat mencapai sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan beberapa kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah. Antara lain adalah: pertama, perkembangan ekonomi Kabupaten Kutai Timur yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB. Pertumbuhan ekonomi dengan migas pada tahun 2018 sebesar 2,34%, sedangkan tanpa migas sebesar 2,35%, dan tanpa migas dan batu bara sebesar 5,34%. Sementara itu pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami kenaikan menjadi sebesar 7,97%, diikuti pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 8%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batu bara sebesar 4,53%. Pencapaian indeks pembangunan manusia atau IPM, indikator komposisi dari pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli, untuk IPM Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 mencapai 72,56 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 73,49. 3. Jumlah penduduk miskin tahun 2018 sebanyak 33.750
24 orang. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua, karena meningkat menjadi 35.310 orang tahun 2019, atau meningkat sebanyak 2.286 orang dibanding tahun 2018. Persentase kondisi kemiskinan meningkat sebesar 0,26%, yakni dari sebesar 9,22% tahun 2018 meningkat menjadi 9,48% pada tahun 2019. 4. Indikator kesehatan masyarakat Kabupaten Kutai Timur dengan angka harapan hidup yang meningkat dari tahun 2019. Rata-rata angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kutai Timur adalah 72,76 tahun, meningkat dari kondisi tahun sebelumnya yaitu 72,51 tahun. 5. Indikator pendidikan masyarakat Kabupaten Kutai Timur dengan angka rata-rata lama sekolah yang mengalami peningkatan rata-rata di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 sudah mencapai 12,78 tahun, meningkat dari kondisi tahun 2018 yaitu 12,65 tahun. Kita patut bersyukur atas capaian ini, karena rata-rata angka harapan lama sekolah masyarakat sudah melampaui target wajib belajar 12 tahun. 6. Dalam bidang pembangunan infrastruktur, terutama jalan, air bersih dan listrik, terus mengalami peningkatan. Jaringan jalan pada tahun 2019 meningkat sebagai berikut. Jalan tol isi baik sepanjang 125,42 km. Jalan tol isi sedang sepanjang 442,95 km. Jalan kondisi rusak ringan sepanjang 171,49 km. Dan jalan kondisi rusak berat sepanjang 365,89 km. Hadirin yang berbahagia, memang luas wilayah Kabupaten Kutai Timur ini terluas di antara 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Lebih luas dari Provinsi Jawa Tengah, bahkan juga lebih luas sedikit dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Kita hanya punya 18 kecamatan. Di Jawa Barat ada 626 kecamatan dan 27 kabupaten kota. Artinya memang tantangan kita ini sangat berat. Kemudian persentase cakupan layanan teknis PDAM terhadap rumah tangga meningkat dari 60,88% pada tahun 2018 menjadi 64,45% pada tahun 2019. 7. Pembangunan bidang pertanian dalam arti luas. Sektor pertanian menempati urutan pertama dalam hal penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 52.738 orang atau 33,97% dari total jumlah tenaga kerja. Pada subsektor tanaman pangan, produksi padi sawah naik dari 15.744 ton pada tahun 2018 menjadi 16.925 ton pada tahun 2019. Produksi padi lada juga meningkat dari 9.841 ton pada tahun 2018 menjadi 12.506 ton pada tahun 2019. Pada subsektor tanaman pangan palawija, produksi jagung naik dari 3.651 ton pada tahun 2018 menjadi 6.581 ton pada tahun 2019. Sedangkan pada subsektor tanaman hortikultura, produksi sayur-sayuran mengalami peningkatan dari 5.625 ton pada tahun 2018 menjadi 6.081 ton pada tahun 2019. Adapun produksi buah-buahan mengalami penurunan sebanyak 240 ton, yaitu dari 84.357 ton pada tahun 2018 turun menjadi 84.117 ton pada tahun 2019. Pada subsektor peternakan,
produksi daging sapi telah mencapai 726,9 ton dan daging kambing sebanyak 48,88 ton. Sedangkan pada komunitas unggas, produksi daging ayam ras pedaging sebanyak 2.264 ton, produksi daging itik 26,12 ton, dan produksi telur dari ayam ras petelur sebanyak 9,23 ton. Pada subsektor perkebunan, kelapa sawit masih menjadi komoditas utama dengan nilai produksi sebanyak 5,3 juta ton dengan tingkat produktivitas sebanyak 15.333 kg per hektar pada tahun 2019 dan produktivitas karet meningkat menjadi 984,37 kg per hektar. Jumlah pabrik crude palm oil atau CPO sampai dengan tahun 2019 sebanyak 32 unit. Pada tahun 2019 pabrik CPO sudah dimanfaatkan secara efektif, artinya total kapasitas terpasang dan total kapasitas terpakai sama, yaitu sebesar 1.730 ton per jam, dan pada tahun 2018 terdapat kapasitas yang tidak terpakai sebesar 304 ton per jam. Pada sektor perikanan, produksi hasil perikanan meningkat dari 9.896,28 ton pada tahun 2018 menjadi 10.842 ton pada tahun 2019. 8. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kutai Timur ditandai dengan secara berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD 2016-2019. 9. Capaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan capaian indeks kepuasan masyarakat atau IKM sebesar 76,02 pada tahun 2019. Indeks ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur telah mampu memberi pelayanan kepada masyarakat secara baik dan memuaskan. Namun, kualitas dan cakupan pelayanan ini masih perlu ditingkatkan. 10. Angka indeks pembangunan desa meningkat dari 62,70 di tahun 2018 menjadi 63,97 di tahun 2019. Terdapat 15 desa mandiri, 117 desa berkembang dan 7 desa tertinggal yang masih terus didorong perkembangannya untuk menjadi desa berkembang. Sidang paripurna serta hadirin yang kami hormati, keberhasilan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan otonomi daerah dapat ditinjau dari beberapa penghargaan baik dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun lembaga nasional yang telah diterima berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Kutai Timur semakin menunjukkan eksistensinya sebagai daerah yang tumbuh dan mampu melaksanakan otonomi daerah. Sepanjang tahun 2019, penghargaan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur meliputi beberapa aspek, yaitu bidang pendidikan, perencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendayagunaan aparatur sipil negara, perkebunan, bidang kebudayaan, serta bidang penyelenggaraan penataan ruang. Beberapa penghargaan yang telah diterima pada tahun 2019 beserta lembaga yang memberikannya, yaitu pertama, penghargaan Kota Layak Anak atau KLA Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2. Penghargaan Anugerah Ki Hajar, yaitu Kita Harus Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 3. Panji Terbaik ke-1 bidang pendidikan pada hari ulang tahun ke-63 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 4. Panji Terbaik 2 bidang hortikultura, bidang kehutanan dan bidang gerakan pramuka pada hari ulang tahun ke-63 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 5. Panji Terbaik ketiga bidang perkebunan, bidang kebudayaan dan bidang penyelenggaraan penataan ruang
pada hari ulang tahun ke-63 pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 6. Penghargaan terbaik ketiga bidang penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka hari ulang tahun ke-63 pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 7. Tahun 2019 penghargaan Kementerian Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atas penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP dengan predikat nilai B. 8. Penghargaan pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen RKPD juara 2 tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ke-9 klinik SOS Internasional Sangatta sebagai terbaik ketiga tingkat nasional sebagai klinik berprestasi. 10. Seluruh puskesmas di Kutai Timur telah terakreditasi dari 21 puskesmas, 16 puskesmas tingkat media, 3 puskesmas tingkat utama, dan 2 puskesmas tingkat dasar. 11. Penyuluh pertanian teladan tingkat nasional atas nama yang terpilih SP dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kompeng. 12. Juara 1 peternak berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur kategori ternak sapi pola ekstensif atas nama Kapotan Cahaya Baru, Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon. 13. Juara 1 peternak berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur kategori ternak kambing atas nama Potan Kasari, Desa Spaso, Kecamatan Bengalon. 14. Juara 1 peternak berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur kategori ternak unggas atas nama Potan Sidodari 2, Desa Sidomulyo, Kecamatan Rantau Burung. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas hasil kerja cerdas yang telah dilakukan selama ini. Sudah semestinya masyarakat Kutai Timur mensyukuri prestasi yang telah kita capai bersama. Namun demikian, keberhasilan ini harus dapat memacu kita semua untuk lebih meningkatkan upaya dan kinerja di masa mendatang. Sidang paripurna istimewa serta hadirin yang kami hormati. Infrastruktur pemukiman, terutama jalan lingkungan dan sistem drainase kawasan perkotaan, maka pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai tahun 2020 memberikan prioritas untuk peningkatan jalan lingkungan dan drainase perkotaan melalui berbagai pendanaan. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menyiapkan prasarana rumah sakit yang mampu melayani masyarakat di beberapa kecamatan di wilayah pesisir, dan diharapkan rumah sakit Pratama juga akan terbangun di wilayah hulu. Khusus untuk rumah sakit umum Sagulerang sudah ditingkatkan menjadi rumah sakit umum daerah kelas B. Dalam hal penataan ruang, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengusulkan perubahan status fungsi kawasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap desa-desa existing di dalam kawasan hutan dan telah disetujui serta akan diselesaikan melalui program tanah objek reforma agraria atau TORA. Dalam rangka pemenuhan akses air bersih, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus melaksanakan pengamanan terhadap sumber-sumber air baku, peningkatan pemanfaatan umum atau kolam eksperimen tambang, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih pedesaan melalui program PAMDES dan PAMSIMAS. Kebutuhan elektrifikasi Kabupaten Kutai Timur masih tersisa sekitar 12% untuk dipenuhi. Maka pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan terus mendorong penerapan skema kerjasama antara PT PLN Persero dengan beberapa perusahaan dalam peningkatan pemanfaatan excess power bagi masyarakat, melanjutkan pembangunan solar cell komunal di desa-desa terpencil atau terisolasi, dan percepatan integrasi listrikan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan jaringan sistem ATAM. Dalam upaya peningkatan akses informasi, komunikasi dan telekomunikasi, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya melaksanakan percepatan pembangunan menara Base Transceiver Station atau BTS, bekerjasama dengan Direktorat Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendukung pembangunan dan operasionalisasi kawasan ekonomi khusus Malai Batu Trans Kalimantan atau KEK MBTK sebagai kawasan strategis nasional guna memperkuat pengembangan sektor agribisnis
dan agroindustri sebagai sektor andalan Kabupaten Kutai Timur. Diharapkan hal ini akan menjadi pemicu pertumbuhan kawasan industri oleochemical Maloy yang akan memberikan keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Kutai Timur. Di bidang keuangan daerah, salah satu upaya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan melakukan peningkatan sistem retribusi dan pajak daerah yang telah berjalan, sekaligus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah lainnya. Kepada semua pihak, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi atas dukungan serta saran konstruktif demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah kita sepakati bersama. Akhirnya, marilah kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dengan niat yang tulus untuk membangun Kabupaten Kutai Timur tercinta. Dirgahayu Kabupaten Kutai Timur ke-21. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan sebuah pantun. Menolong orang memakai tali, tapi ingat, harus hati-hati. Hidup ini hanya sekali, maka jadikan hidupmu lebih berarti lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kutai Timur, Dr. Muhammad Jawa RI, MSI, ditandatangani.